Shalom, Bapak sekalian. Shalom. Apa kabar? Apa kabar? Saya beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali ya untuk beribadah di rumah Tuhan. Ada sukacita? Benar ada sukacita? Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita awali ibadah pada sore hari ini. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa ya. Kita fokus. Kita menyembah Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucapkan rasa syukur kami Tuhan, yang mana Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh kembali berkumpul di tempat ini Tuhan, dalam keadaan sehat walafiat. Kami ingin memuji serta memuliakan nama-Mu Tuhan, karena hanya Engkau-lah yang patut kami sembah. Engkau-lah segala-galanya bagi kami Tuhan. Kami ingin mengutamakan Engkau dalam segala perkara. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati baik WL maupun singer, pemain musik, Aser teristimewa Tuhan, untuk yang membagikan firman-Mu, yang membawakan firman-Mu di dalam keurapan Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, biarlah kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami butuh firman-Mu Tuhan, untuk menuntun langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan ibadah pada sore hari ini ya Bapa. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu ada di dalam ruangan kami, sehingga kami pulang nanti tidak akan sia-sia, tetapi kami boleh membawa berkat yang daripada Engkau.
Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah pada sore hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri ya. Mari kita angkat satu pujian, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Baru
Engkau Tuhan. Yesus, puji Engkau Tuhan. Engkau yang patut kami sembah, Engkau yang patut kami tinggikan Tuhan. Ampuni kami ya Allah. Kuasa Roh Kudus Tuhan ada dalam hati kami. Biarlah kami semakin hari semakin setia Tuhan. Semakin hari kami semakin melihat Engkau Tuhan. Kuduskan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sudah menjamah setiap hati. Engkau puaskan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat masa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Tibalah saatnya sebentar kami akan memuji memuliakan nama, akan bersuka cita karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap memuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Mari kita angkat satu pujian. Besarkan nama Tuhan. Haleluya. Kemuliaannya besar, tiada ternilai.
kasih Bapak Ibu sekalian, silakan duduk. Kami undang ya, mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang ingin menyaksikan tentang kasih Tuhan. Kami beri kesempatan. Sambil menunggu, mari kita angkat satu pujian. Dia terlebih besar. Yang siap ya Bapak Ibu sekalian yang ingin bersaksi. Mohon berbaring ya. Kita angkat satu pujian dulu. Bersyukur dan terima kasih. Tadi itu hujan jam 3. Terus saya bilang, loh Pak, kok hujan? Waduh, kemarin itu enggak hujan. Nah kok terus Pak Cik bilang, bentar lagi terang tunggu. Akhirnya saya hadir di sini. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus, sangat berterima kasih. Semua itu Tuhan yang mengatur segalanya ya. Saya bukan katanya buka rahasia, tidak. Ini jujur saya pada waktu hari Kamis itu kan ada wilayah dukun. Nah, saya bilang sama Bu, terus saya ngomong jujur ya, uang saya tinggal 20 ya di dompet ya. Terus saya mikir, kan kita membutuhkan buat wilayah ya. Nah, habis itu saya kasihkan sama Bu Jumiati, tak suruh beli gula, beli teh gitu ya. Saya nggak mikir biar nanti Tuhan yang ngatur. Lah, puji Tuhan, saya waktu itu ke ibadah ke Pak Yafet Sabtu sore. Saya hanya megang uang buat persembahan saja. Tapi puji Tuhan, besok paginya tahu-tahu anak saya kok memberi, anak mantu ini ya, anak mantu istrinya Herman. Tahu-tahu saya diberi uang, ini Roma buat belanja. Saya nggak mikir, saya biasanya itu kan sekarang megang megang uang belanja buat tiap hari buat anak-anak ya. Nah saya mikir bagus Tuhan nanti ngatur. Terus saya buka di kulkas, oh ini ada tahu deh, tempe. Terus nanti tak masak sambal goreng, kecap. Loh tahu-tahu besoknya pagi-pagi kok anak saya memberi uang yang nggak banyak. Bagi saya berharga ya. Saya diberi 150.000. Saya puji Tuhan, ini buat pegangan saya buat berapa hari masak. Itulah Tuhan itu tahu ya, anaknya kalau
uangnya sudah ngepres, Tuhan itu tahu pasti saya diberi berkat dari Tuhan. Dan saya sangat bersyukur. Saya itu orangnya keras ya mokong, ya tersinggung gitu. Tapi saya mau merubah karakter itu masih belum bisa. Terus saya ke wilayah itu, Bu Yayi bilang, ayo kembali lagi ke SS. Ya, tapi saya berdoa dulu, saya mikir dulu pada Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan, saya datang. Ya dengan sabarlah, Bu Yayi, saya bilang gitu. Itu kemurahan Tuhan, itu semua Tuhan yang ngatur. Dan saya sebetulnya saya nggak kenal sama Pak Cip ya, nggak kenal. Saya kenalnya dari ibadah ikut SS di Pak Wijaya. Nah itu lama-lama akrab, tahu-tahu ya saya nggak nyangka ya. Saya nggak nyangka kok moro-moro bisa mendapatkan Pak Cip itu loh, nggak nyangka. Itu semua kalau tidak Tuhan yang ngatur nggak bisa ya. Saya mau bilang, saya sama Pak Cip 1 tahun perkawinan, sudah 1 tahun. Bulan 6 ini saya sudah 1 tahun, tanggal 14 hari Minggu. Itu puji Tuhan saya bisa tetap sama Pak Cip. Itu semua kemurahan Tuhan, semua Tuhan yang mengatur. Saya punya suami setia, baik hati, sabar, pendiam, orangnya tidak sering ngamukan. Itulah yang saya cari. Yang saya cari itu, biarpun dia keadaan begini, tapi saya terima dengan lapang dada. Tuhan nanti yang mengatur segala-galanya. Saya tidak bikin apa-apa, hanya saya minta satu, kesehatan, kedamaian, rukun dalam rumah tangga saya dan keluarga saya. Itu semua dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak bisa. Terima kasih. Itulah kesaksian saya. Bila saya ada kesalahan di rumah SS, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Beri kemuliaan sekali lagi buat Vicky. Terima kasih, luar biasa kesaksiannya ya. Mulai hari ini Vicky bersama Pak Cip mulai kembali setia ya. Puji Tuhan ya. 1 tahun berjalan pernikahan mereka. Tuhan senantiasa memberkati. Bahkan sampai sekarang Pak Cipto dengan Ciki sehat ya. Amin ya. Terima kasih. Selanjutnya mungkin ada kesaksian yang lain, Ibu Bari? Enggak. Oh ya. Enggak apa-apa, monggo, ada waktu kok. Ya, puji Tuhan, enggak apa-apa. Sama-sama sonten sedaya sekalian sing rawuh. Karena sedaya itu sampun sepuh-sepuh dan tua-tua. Ini kami mau menyaksikan kemurahan Tuhan dan ya apa ya, luar biasa mujizat Tuhan. Jadi maaf, bukannya saya ini ya apa ya ini, bukannya saya ini mau pamer atau melebihi. Kalau barusan mendengar Bu Bambang, hati saya ternyuh. Saya juga alami ternyuh sekali. Cuma ini kami nyaksikan ini benar-benar Tuhan itu ajaib. Waktu dulu memang Bapak masih hidup, ini sudah meninggal 1,5 tahun. Memang setia dia. Saya ikut ke gereja Mundi itu mulai tahun 90. Jadi setia Bapak sama saya ini ya bukan kami muji saya, bukan. Yayi juga tahu sendiri. Jadi pelayanan Bapak itu melayani antar jemput seperti di Pak Wijaya ini sampai Gandul, Sengon, mana Joyogren waktu itu. Nah, karena Bapak sudah meninggal, jadi kendaraan saya sudah saya jual, saya tidak ada yang megang itu dulu. Kendaraan saya untuk antar jemput itu bukan. Terus berapa hari ini anak dari Bapak ini ngeluh sama saya gini, aku kok gak lali ya Bude, nggak motor,
lu kan kepingin tambah motor, aku kepingin Bude. Terus saya bilang sama Pak Pendeta Pak Hari itu bilang, Pak Hari kalau pelayanan nanti bisa Iwan bawa mobil, jangan sungkan-sungkan. Monggo, nanti Iwan dikasih tahu nanti kemana dia bisa kok bawa mobil. Oh bisa bawa mobil Bu Bari, bisa. Punya SIM? Nggak punya Pak Lek SIM. Suruh urus Bu Bari. Terus 1 bulan yang lalu saya uruskan SIM, saya suruh urus. Nah habis pegang SIM, ya maklum lah memang di rumah itu 5 orang laki-laki, yang kos itu 2, anak saya ponak-ponak itu 3. Jadi bahasa Jawanya dia itu ngecek itu sama Iwan. Ekan dindi melok Iwan sekalipun gak duwe motor duwe SIM, Pak ditangkap polisi ngecek itu. Nah saya cuma diam terus Tuhan tolong beri kekuatan Iwan jangan sampai tersinggung, kasihan dia. Habis itu Iwan tuh saya rangkul semua ndak ada, ojo tersinggung ya Lin. Dompet lah masih duwe SIM, gak duwe motor gak apa-apa, lek Pak Hari monggo sawaya-waya siap ngono ya. Nggih. Habis itu gini dia, anu deh, tuku pick-up mari deh, terus ngambur aja saya bilang gitu. Memang saya sering-sering nyewa pick-up itu karena saya kan jualan bunga. Jadi kalau ada orang bikin taman, pindahan rumah gitu, beli bunga di saya itu, kalau bunga nggak bisa ditumpuk, otomatis saya ini nyewa pick-up. Nah kalau ada orang boyongan, pindahan rumah apa itu, pesan paketan sama saya itu sampai ya alat rumah tangga, sapu, ya apa itu alat-alat orang Jawa yang masih kuno itu bisa saya antar, suruh nganter 2 sepeda, nggak apa-apa. Kalau bunga itu memang nggak bisa, kalau ditumpuk pasti saya nyewa pick-up itu. Nah terus Iwan tuh gini, cukup pick-up aja dimana nganter bunga, sotok jukuk bunga nang batu, nang nganter di wong-wong nyewut doa oleh di duit Bude, doa wis lek Tuhan memang izino mbok sak waya-waya, tapi Bude gak duit le. Saya bilang gitu. Puji Tuhan, minggu yang 2 minggu yang lalu ponakan saya yang sering ngajar main sepak bola di daerah Pakis sana, jadi datang gini, Bude ono pick-up murah deh, wonge arek butuh duit karena anaknya operasi. Oleh di duit, ojo ngawur, ojo ngomong-ngomong, saya bilang gitu. Enggak temenan deh, ini cuma dikekno 50 deh, wong butuh duit banget, bilang gitu. Terus sama cuma gini, Tuhan memang izinkan, tapi ya apa ya, saya bilang. Terus saya dihubungi sama orang ini, saya cuma guyon ini, betul saya tidak punya uang kan. Dan lek oleh dari petang bolu Pak, siap. Lek saya kan tak duit, saya bilang gitu. Loh, saya ini cuma ngomong ya seperti guyon gitu loh. Kok jadi jam 7 malam, bukannya saya dihubungi sama HP-nya, bukan. Dia datang sampai minta tolong Bu, betul sekarang minta 10 aja, anak saya ke rumah sakit mau operasi gini-gini. Tapi aku lihat desa kamu gak duit Pak. Pun pulau colakan pokoknya 10 sampai 10 mawon. Jadi saya ini gak tega karena dia di rumah sakit, jadi ya terpaksa. Puji Tuhan, mobil saya bayar 40, masih di rumah berapa hari itu sudah ditawar 45. Tapi saya enggak, itu berkat Tuhan ini. Masih aku gak duit bisa bayar, tapi enggak tak ini. Iwan juga doanya dijawab oleh Tuhan. Saya cuma gitu. Terima kasih sekali lagi, maaf ya ibu-ibu, bapak-bapak, bukan saya pamer, enggak, ini benar-benar mujizat Tuhan. Saya enggak nyangka ini. Betul, saya terima kasih puji Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kesaksian dari Ibu Maria. Luar biasa, Tuhan memberkati. Yang gak mungkin menjadi mungkin. Tenang Pak, gak usah khawatir.
Nanti sewaktu-waktu perlu ngangkut apa-apa, panggil aja Bu Bari, oke? Setuju ya semuanya ya? Nah, kita ada yang punya pickup ya. Nanti sewaktu-waktu kita mau ngangkat apa-apa, nggak usah pusing. Bu Bari, kering, aduh, beres, gitu ya Bu Bari ya? Terima kasih, puji nama Tuhan ya. Tuhan luar biasa, memberkati Bu Bari keluarga. Amin. Pada saatnya sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita undang untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian. Kurasakan kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. bisa berkumpul di sini karena kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, terima kasih.
Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan berkenan dengan puji-pujian kami. Tuhan, sebentar kami akan menerima firman-Mu yang akan dibawakan oleh Ibu Susana. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Susana yang akan menjabarkan firman-Mu. Kiranya seturut dan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni dosa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Terima kasih. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Saya silakan kepada Shalom. Selamat sore bagi semua. Mungkin belum ada yang kenal dengan saya. Banyak yang nggak kenal. Banyak yang nggak kenal. Nggak kenal ya. Atau ini pembicara dari mana ini? Terima kasih untuk Pak Wijaya atau Pak Matius yang sudah mempercayakan saya untuk sore ini membagikan sedikit renungan firman Tuhan. Jangan lihat saya, nanti lihat firman Tuhan aja ya. Apa yang akan saya sampaikan bukan hanya mari kita sharing aja ya. Kita sharing kalau pada sore hari ini benar-benar saya rasakan mulai dari pujian ada hadirat Tuhan di tempat ini. Lewat kesaksian-kesaksian mujizat terjadi luar biasa ya Bu Bali dengan Ibu Kim ya yang sudah begitu menyampaikan firman Allah yang luar biasa menyampaikan kesaksian ya. Ini semua bukan karena apa? Karena semua pertolongan dari Roh Kudus. Amin. Kita butuh enggak dengan Roh Kudus? Betul. Amin ya. Puji Tuhan. Kita sejak jadi orang Kristen kita sudah banyak kan tahu itu apa tentang Roh Kudus ya. Kalau hari-hari ini adalah hari-hari yang masih ada suasana untuk kita memperingati hari Pentakosta ya. Bukan karena saya dari Pentakosta saya namakan ini, tapi Pentakosta itu artinya yaitu bahwa pencurahan Roh Kudus yang waktu itu 2000 tahun yang lalu di mana murid-murid Tuhan di Loteng Yerusalem mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus ya. Mas saya pada saat ini saya hanya ingin sedikit memberi satu penjelasan atau jangan ada salah kepahaman ya. Mungkin dari teman-teman kita ini adalah interdenominasi gereja ya. Bukan saya di sini mengajak untuk ayo diperlukan Roh Kudus, ayo gini ya. Jadi bukan seperti itu, tapi kita ini adalah sejak kita kenal Tuhan, sejak kita percaya sama Tuhan, itu Roh Kudus itu sudah ada di dalam hati kita. Amin. Seperti gelas ini kalau diisi air ya, diisi air itu Roh Kudus seperti itulah. Ada yang sudah keisi setengah, ada yang sudah terisi 3/4 ya. Tetapi Tuhan ingin penuh, meluber dari gelas itu. Jadi sukacita itu penuh karena kalau kita merasakan Roh Kudus itu luar biasa. Jadi kita mendapat satu sukacita. Seperti kita ini tadi sudah puji-pujian ya. Saya lihat, saya rasakan ada satu sukacita. Curahkanlah Roh Kudus di tempat ini. Ada banyak orang tanya, saya kepingin loh rumah saya ini ada Roh Kudus. Saya kepingin loh saya ini kok merasakan Roh Kudus. Itu semua sebenarnya dari kita sendiri. Bagaimana kasih kita, setia kita kepada Tuhan. Bahkan kita menghargai apa yang sudah saya sampaikan, bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita. Cuma kita menghargai enggak dengan Roh Kudus yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Seringkali kita itu kurang menghargai. Apa yang saya artikan dengan kurang menghargai? Karena kita tidak mau lewat firman Tuhan ini, lewat saja, masuk kuping kanan, karena keluar kiri. Jadi nanti kalau tanya tadi firmannya apa? Embo ya, oh ya man ya. Jadi kita harus fokus. Setiap kita ibadah seperti ini, ya,
kita mempunyai satu komitmen dari rumah. Kalau saya sudah saya persiapkan, walaupun mungkin saya kalau minggu di gereja saya sudah persiapkan malam itu, ini ya saya besok seperti ini. Jadi kita persiapkan hati kita ini, bukan mempersiapkan yang bagaimana hati itu yang perlu. Jadi kalau kita mempersiapkan hati kita, Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Itu yang kita perlukan di saat-saat sekarang ini ya. Jadi sehari ini saya ingin dengan judul Roh yang hidup. Roh yang hidup itu apa? Karena roh yang hidup yaitu Roh Kudus itu, ya. Roh itu tuh siapa? Sebenarnya Roh Kudus itu juga merupakan satu pribadi. Betul ya Pak Martin ya. Pribadi seperti kita ini loh. Pribadi. Jadi pribadi itu bisa merasakan susah, bisa merasakan sedih. Kalau anak-anaknya ini tidak mau nurut istilahnya ya. Kalau kita itu melakukan sesuatu yang tidak berkenan, Roh Kudus ini bisa sedih. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus ya. Jadi sebenarnya Roh Kudus itu adalah seorang pribadi yang bisa seperti kita ini merasakan apa yang kita rasakan. Kita sedih, dia ikut sedih. Kita senang, Roh Kudus ikut senang. Karena itu di dalam kita, ya, di dalam kita. Jadi Roh Kudus itu adalah dari 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan yang ketiga Allah Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus ini yang membimbing kita. Waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, ya, sebelum itu dia belum bisa mengatakan kepada murid-muridnya karena dia Tuhan Yesus ini akan naik ke sorga, sedih merasakan kalau mau meninggalkan murid-muridnya. Tetapi setelah dia mau naik ke sorga, dia bilang, aku akan pergi ke rumah Bapakku. Aku akan mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong. Jadi jangan memikirkan sekarang kalau kita ini, aku bisa sendiri, ini bisa sendiri. Itu pertolongan Roh Kudus semua itu. Ya. Kalau saya bilang sama Pak Wijaya, menghadapi macam-macam persoalan, ada Roh Kudus Pak. Betul ya Pak Wijaya. Roh Kudus yang membantu. Nggak gampang mimpin seperti Pak Wijaya. Saya sudah banyak pertama ketemu Pak Wijaya, Pak. Nggak gampang loh mimpin lansia ini. Ya. Lansia ini kadang ada yang sudah seperti anak kecil, ada yang enggak, betul enggak? Sampai sekarang kan masih ada aja, ya. Tapi itulah, tetap itu merupakan proses. Sekarang kalau kita mau menghargai Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita, gampang kok, enak gitu loh, ya. Jadi nggak akan terjadi sesuatu yang kira-kira ini mendukakan Roh Kudus. Kita manut aja, karena itu Tuhan, Roh Kudus ada di dalam hati kita, ya. Jadi waktu Yesus naik ke surga, dia mengirimkan itu Roh Kudus, yaitu Roh penghibur, yaitu Roh kebenaran itu, ya. Roh Kudus itu sebagai penolong. Saat-saat kita, Tuhan Yesus sudah naik ke surga, saat-saat kita mengalami masalah persoalan apapun juga, kita serahkan sama Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita, ya. Seperti tadi Bu Bari itu luar biasa. Nggak terpikirkan guyonan dadi ya Bu ya. Nggih Bu, ngaten menika ya. Jadi wah, gak mungkin aku ra ndek duit. Tetapi Tuhan itu sediakan. Inilah kesetiaan anak-anak Tuhan. Kalau sekarang di sini semua setia hadir di ibadah di SS ini ya, walaupun Rabu, Sabtu, mungkin di gereja masing-masing ya. Satu, hargai Roh Kudus dalam hidup kita. Kita punya Tuhan Yesus, tapi itu ada pribadi, satu pribadi yang bisa menghibur saat kita susah, bisa menolong saat kita mengalami masalah persoalan ya. Begitu juga, coba dibaca aja, belum baca firman ya, di dalam Yohanes 14. Saya ingin, mungkin ada yang mau membaca. Biasanya saya memang lemparkan begitu, biasanya royoan sing baca itu.
kalau saya di kelompok saya ya. Yohanes pasal 14 ayat 26 dan 27. Sebentar ya. Yohanes 14 Yohanes ayat 26 dan 27. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Ialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 27. 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya. Di sini bahwa Roh Kudus itu tetapi penghibur yaitu Roh Kudus ya yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam nama. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Mengajarkan. Ya. Jadi kita diajar. Pasti Roh Kudus mengajarkan bukan yang jelek-jelek, yang baik-baik, ya. Mengajarkan kepada segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saat kita lupa, Roh Kudus mengingatkan, ya. Saat kita mau berbuat yang tidak baik, Roh Kudus mengingatkan. Itu Roh Kudus, ya. Dan Roh Kudus itu memberi damai sejahtera. Damai sejahtera itu bisa dibeli di mal-mal, bisa? Nggak ada. Kita mau beli, masuk uang kita banyak, nggak ada damai sejahtera bisa dibeli. Damai sejahtera itu hanya dapat dari Tuhan, yaitu dari Roh Kudus. Damai sejahtera tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Amin. Luar biasa. Jadi itulah kita bersyukur kita memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang luar biasa, ya, yang bisa menghibur, bahkan mengajar, mengingatkan, memberi damai sejahtera. Ya, itulah Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Kita tidak usah takut, jangan gelisah dan gentar. Yang terakhir ya, yang ayat 28 ayat 27 terakhir. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi kita tidak boleh takut. Walaupun besok tidak punya uang, tidak punya dompet kali kira bu, tadi katanya saya kadang malah tidak punya cuma 5.000. Tidak takut. Karena apa? Besok tuh urusannya Tuhan itu. Saya selalu begitu dulu, anak saya masih kecil-kecil ya. Anak saya 6, masih kecil-kecil ya. Itu ya seperti itu. Kadang-kadang nggak punya apa-apa, bisa tidur, blesek tidur. Urusan besok tuh urusannya Tuhan, tidak usah takut, tidak usah gelisah. Karena di sini sudah disebutkan bahwa Roh Kudus itu menolong. Jangan gentar dan gelisah hatimu. Tidak usah takut. Kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Walaupun kita ya dulu mungkin kita ini tidak merasa ya. Kita ini sebagai anak Tuhan. Oh, aku belum dipenuhkan Roh Kudus, aku tidak layak. Tuhan akan memakai setiap kita asalkan kita mau menghargai Roh Kudus yang ada di kehidupan kita ya. Jadi kalau di dalam bahasa Yunani itu kuasa yang luar biasa ini yaitu disebut dunamis ya, atau dinamit, kekuatan yang menghancurkan. Kalau Pak Wijaya suka ngomong, saya tidak mau ada mercon tapi ada dewar, apa itu dinamit. Tapi dinamit bukan menghancurkan rumah, menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan. Amin. Saya sering ya, saya mendoakan orang kesurupan. Karena apa? Saya tahu saya ada Tuhan.
Oh, ini ada pengalaman sama dengan Bu Ana ini ya. Ini satu kesaksian. Bu Ana ini tinggalnya depan rumah saya. Ada tetangga di luar Tuhan ini. Ibunya pergi, anak-anaknya betul anak SMA ya Bu ya. Ngumpulkan teman-temannya satu. Kira-kira ada anak 10 anak-anak cewek-cewek. Tahu-tahu anaknya punya rumah ini lari-lari ke saya. Tolong Bu, teman saya kesurupan. Memang dikenal rumah itu sepertinya kayak kalau kita bilang angker gitu ya. Itu. Orang itu kontrak di situ ya. Jadi Bu Ana lari dulu ke sana. Gimana? Saya sama Bu Ana itu mengatasi anak itu sudah gelepak. Tahu-tahu satu kita doakan ya Bu ya, bisa sadar, satunya jatuh sampai seperti itu. Tapi kita panggil dalam nama Yesus, darah Yesus. Saya takut sama darah Yesus. Benar. Kalau dia ucapkan darah Yesus, takut dia. Jadi itu. Jadi kita tidak usah takut kalau kita ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Ya. Bahkan Roh Kudus ini untuk menjadikan kita sebagai saksi. Kalau kita ada Roh Kudus, kita tidak takut. Kita menjadi saksi Tuhan ya. Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita ini, di mana karena tubuh kita ini adalah bait Allah ya. Jangan kotori bait Allah, jangan kotori hidup kita dengan macam-macam. Bagaimana kita yang disebut jangan mengotori? Dengan perbuatan kita, dengan perkataan kita, dengan ulah kita, itu kita mengotori bait Allah. Jadi Roh Kudus itu bisa sedih ya. Jadi Roh Kudus itu bisa merasakan ini ada ayatnya ya. Sebentar. Di dalam Efesus 4, coba baca Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat yang ke 30 sampai 32. Ada yang mau baca silakan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah Tolong berdiri Pak. Kita menghormati. Efesus 4 ayat 30. Iya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah adalah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Gimana kalau kita dikatakan di sini bahwa janganlah mendukakan Roh Kudus Allah? Dengan apa Roh Kudus bisa berduka, sedih? Ya ini di ayat 31. Kalau kita ada kepahitan, ayo siapa sih masih ada kepahitan di sini dengan satu dengan yang lain? Jangan disimpan kepahitan itu ya. Kepahitan itu kalau disimpan dia berakar, akar pahit, kemudian dia berbuah pahit, tidak bisa dinikmati. Buah yang pahit mau tidak orang menikmati? Tidak mau. Ya, jadi jangan simpan kepahitan, ya, kegeraman itu termasuk apa itu? Nyimpen dendam ya. Kemudian kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kejahatan itu luas, ya. Jadi jangan kita menyimpannya. Roh Kudus itu sedih, mendukakan Roh Kudus itu jangan mendukakan Roh Kudus, karena di situ Tuhan Roh Kudus ini yang membimbing kita, yang menolong kita, yang yang saya katakan menghibur, bahkan menghibur saat kita susah. Roh Kudus yang menghibur kita. Ya. Kemudian Tuhan itu Roh Kudus ini supaya dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Jadi jangan mencucu aja, ya. Jadi jangan sekarang ini orang ketemu
kita ramah, ya, ramah seorang dengan yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Kita ini semua ini tidak luput dari kesalahan, ya. Kita ini pasti punya kekurangan masing-masing. Di sini tuh ada kekurangan dan kelebihannya. Marilah yang lebih itu nutupi yang kekurangan. Jadi akhirnya harus rata. Amin. Biasanya Bu Sri itu aminnya sing nomor 1. Ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kami. Kita ini sudah diampuni, dosa kita ini banyak, ya. Mestinya kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kalau kita bisa memuji Tuhan, kita bisa mendengar firman Tuhan, duduk di tempat ini nih, kita itu dilayakkan oleh Tuhan. Yang penting kita sekarang itu bukan cari berkat-berkat jasmani, kita cari dulu berkat rohani. Berkat jasmani itu akan mengikuti, ngentel nanti. Berkat jasmani itu mengikuti seperti tadi apa yang disaksikan. Betul ya Bu Baria? Itu kan jasmani tadi. Tapi mengintel, ngikuti. Kalau kita mencari berkat rohani lebih dahulu, yaitu firman Allah. Luar biasa, ya. Jadi kita harus mau saling mengampuni satu dengan yang lain. Memang hati ini kadang itu wangel, ya. Terus kadang wagel itu wangel. Bener enggak? Loh, saya ini ya manusia. Ya, dari kadang-kadang juga gitu. Tapi kita ingat, kalau kita ingat firman Tuhan, oh iya, saya harus seperti ini. Saya nggak mau mendukakan Roh Kudus, nggak mau. Ya, jadi kita harus belajar terus untuk supaya kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu yang penting. Kalau kita contoh seperti kita kalau datang ke rumah orang lain kalau enggak, umpama kita datang ke tuan rumah itu akhirnya tuan rumah enggak senang sama kita, apa enak? Berarti kan enggak berkenan dengan kita, ya. Tetapi kalau kita diperkenankan Tuhan, perkenanan Tuhan itu yang luar biasa, yang harus kita cari. Bagaimana kita bisa berkenan di hadapan Tuhan? Ya, kita harus istilahnya itu apa? Dengar-dengaran akan firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Banyak hal yang harus kita pelajari, ya. Tetapi pada sore hari ini saya ingin supaya saya khusus untuk Roh Kudus di hari-hari ini, karena saya tahu sudah di akhir-akhir zaman sekarang. Roh Kudus ini bekerja di antara orang-orang yang percaya. Di situ iblis itu tidak terima. Kalau sudah Roh Kudus bekerja, iblis pun itu tidak mau kalah, dia juga bekerja menyerang orang-orang percaya. Yang diserang ini bukan orang-orang di luar, yang diserang itu kita ini, supaya kita jatuh, supaya kita lemah iman kita. Banyak sudah yang kita lihat kesaksian. Tapi mari kalau kita kuat iman kita kuat. Kalau kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau melakukan firman Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam kita pelihara. Puji Tuhan kalau kita bisa, ya, jadi Roh Kudus itu bukan hanya di tercurah waktu zaman murid-murid Tuhan di loteng Yerusalem. Oh, itu kan dulu. Tapi sampai saat sekarang, siapa yang minta Tuhan akan memberi? Kalau kita sudah seperti gelas yang sudah diisi sampai meluber, ya, meluap, di situ kita akan lebih kuat menghadapi apapun juga. Itu. Mari kita cari Roh Kudus. Jangan sampai kita ngomong sembarangan tentang Roh Kudus. Ya, saya berani ngomong yang lain-lain, ya. Tetapi kalau tentang Roh Kudus saya berani. Di sini ada ayatnya, coba baca aja tentang menghujat Roh Kudus ini, ya. Kita menghujat orang lain atau menghujat Tuhan itu masih diampuni, tapi ada satu ayat ini di dalam mana ya? Markus, ya. Markus pasal 3. Markus pasal 3 ayat 28 sampai 29. Ayo yang sebelah sana baca.
Markus 3:28-29. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Nah ini ya. Aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Masih bisa diampuni. Seperti Tuhan Yesus di waktu itu dihujat, ya, sehingga dia disalibkan. Orang-orang yang menghujat itu masih diampuni. Apalagi ada penjahat di kiri kanan itu yang mengakukan dia diampuni. Tetapi di sini dikatakan tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya. Takut enggak? Nah, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal, ya. Jadi saya ingin supaya di dalam setiap ibadah kita di tempat ini ada Roh Kudus. Amen. Ada Roh Kudus yang melingkupi kita, yang kita itu pulang itu dengan hati yang bukan ngomel-ngomel, bukan tetapi kita penuh sukacita gitu, ya, ketawa di rumah, lihat putune seneng, lihat ini ya, kita ini kan punya cucu, punya anak, ya. Kalau kita di sini disebutkan kita harus jadi teladan. Sudahkah kita jadi teladan dalam keluarga kita? Nomor 1 kita jadi teladan dulu untuk anak-anak cucu kita. Setelah itu kita jadi teladan di dalam komunitas ini. Amin. Tuhan baik. Tuhan itu tidak mau menghukum, walaupun kita itu kesalahan kita sangat besar, ya. Walaupun kesalahan kita ini seperti merah seperti kermisi istilahnya, tetapi Tuhan itu sangat mengampuni, menyucikan kita seperti salju putih tadi, asalkan kita mau minta ampun sama Tuhan. Kita akan merubah hidup kita supaya kita mau mengikuti jalannya Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Tuhan baik. Pada sore hari ini, mari kita introspeksi hati kita masing-masing. Apakah saya ini sudah menghargai Roh Kudus? Apakah saya itu merindukan Roh Kudus? Apakah saya ini pokoknya saya datang pergi ibadah pulang sudah, pokoknya itu nyeneng Pak Wijaya seperti itu, wes sungkan aku kalau enggak daftar, enggak hadir. Bukan begitu, tetapi kita punya satu komitmen. Saya hadir untuk menyukakan hati Tuhan. Saya hadir, saya ingin supaya saya lebih kuat lagi iman. Amin. Amin. Amin ya. Bu, ini luar biasa. Saya rajin. Saya percaya Tuhan itu sanggup mengubahkan siapa. Saya bukan orang yang sudah sempurna, sudah baik, saya juga begitu. Saya belajar. Karena dikatakan bahwa firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, bisa kena ke depan, ke belakang. Dan ini juga menasehati saya. Amin. Mari kita. Sekarang saya ingin tundukkan kepala. Kita merenung sebentar. Kita renungkan apa yang firman Tuhan ini. Apakah saya sudah melakukan? Apakah saya sudah? Kalau sudah Kudus bekerja, saya tahu Tuhan ada di tengah kita saat ini. Tuhan akan menjamah setiap hati kita. Kita ingin supaya Tuhan menguasai hidup kita, menguasai hati kita. Saat kita pulang, tidak dengan hati yang kosong. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau
kita masih mempunyai kesempatan di usia-usia kita sekarang ini, kita masih bisa sehat, kita masih bisa hadir di tempat ini di mana kita mau ibadah. Tetapi satu, mari hargai Roh Kudus, hargai Tuhan, hargai apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Cuma hidupnya jangan cuma mengeluh dan mengeluh. Kita tetap bersyukur apapun juga yang kita hadapi. Masalah boleh datang karena kita masih manusia yang penuh segala kekurangan dan kelemahan. Saya ingin tundukkan kepala, tutup mata. Saya ingin menyanyi satu pujian. Berdoa, minta kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Roh Kudus
menyembahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu. Engkau akan ambil alih seluruhnya di kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus sendiri yang akan berkarya, yang akan mengubahkan setiap kami Tuhan, bisa menjadi hati pribadi yang benar-benar menyukakan hati-Mu, yang menyenangkan Engkau Tuhan. Berkatilah semua yang sudah hadir, yang sudah mendengar firman Tuhan pada saat ini, yang sudah memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Marilah Tuhan, supaya kiranya firman ini Tuhan tidak dengan sia-sia begitu saja, boleh tertanam, boleh di dalam setiap hati kami, dan tumbuh berbuah-buah Tuhan bagi Engkau. Terima kasih Bapa, kami terima kasih atas segala kasih kemurahan-Mu. Kami percaya Kau akan terus berkarya dan Kau akan terus tolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami telah berhenti berbicara, tapi kiranya firman-Mu terus akan berbicara dalam setiap hati dan pribadi, setiap pribadi yang ada pada malam hari. Terima kasih Bapak. Memberkati Bapak Wijaya yang sudah mendoakan. Berkati Bapak Martin yang sudah bersama kami Tuhan, untuk Tuhan mendukung acara ini. Terima kasih untuk Pak Matius juga. Berkati semua yang ada. Tuhan kiranya Engkau sendiri akan membalas. Terima kasih kami ataskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Serahkan kembali. Matur nuwun sangat datang Ibu Susana yang sudah menyampaikan firman-Nya begitu luar biasa. Biarlah kita senantiasa diperbaharui dengan Roh Kudus yang senantiasa menuntun tiap langkah kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu sekalian. Amin. Terima kasih. Tiba saatnya sebentar kami akan doa syafaat. Kami undang Ibu Marta ya. Terima kasih. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. Engkau tahu semuanya, Engkau tahu Tuhan. Semuanya Engkau tahu. Engkau melihat kami dari atas dan Engkau tahu apapun yang kami lakukan. Engkau tahu semuanya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ketika ada hal-hal yang tidak berkenan dalam penglihatan-Mu pada kami. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Terima kasih ya Tuhan, agar doa-doa kami kepadamu Engkau akan menyempurnakannya. Ampuni kami ya Tuhan, karena Engkau adalah suci dan kudus adanya, sehingga kami datang kepadamu juga suci dan kudus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih akan firman yang indah yang telah disampaikan oleh Ibu Susana, yang begitu indah ya Tuhan. Mari Roh Kudus, jadilah Raja dalam hati kami, agar berbuah dalam perilaku kami, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkuasalah penuh ya Tuhan, agar mulut kami dapat mengatakan yang baik, bukan yang tidak baik. Berkuasalah pada kami ya Roh Kudus, agar tangan kami, kaki kami dapat kami pakai, kami lakukan untuk kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Bapa yang baik, berkati Ibu Susana, pakai dari hari ke hari semakin heran di dalam pelayanannya.
Begitupun berkati juga Bapak Yakob dalam pelayanannya. Kau juga akan semakin heran dalam keluarga, di tengah jemaat, atau dimanapun yang ibu dan bapak berada. Berkati juga semua anak-anak, menantu dan cucu-cucu. Kiranya Kau akan berikan suatu kehidupan yang terbaik di atas yang terbaik. Terima kasih ya Bapa, Bapa yang baik. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Diberkatilah para pemimpin bangsa kami. Diberkatilah semua anggota DPR, MPR, bahkan RT RW yang terdekat. Diberkatilah mereka semua ya Bapa. Turunkan Roh Kudus-Mu pada mereka, sehingga apa yang mereka cetuskan, apa yang mereka programkan, semua berdasarkan takut akan Engkau, dan akan membawa negara bangsa kami ini yang berbeda-beda, baik suku, baik agama, maupun apapun, semuanya dapat bersatu padu untuk bangsa, untuk menjadi bangsa Indonesia yang baik, yang memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk Bapak Wijaya dan juga untuk Ibu Yuliana yang telah memimpin kami di dalam komunitas kami JIG Yestokam. Berikan hikmat kebijaksanaan, berikan semuanya ya Bapak yang terbaik pada Ibu Yuliana, juga untuk Pak Wijaya yang mengarahkan kami untuk selalu melakukan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Berkati Pak Wijaya, berkati Ibu Yuliana, dan juga berkati ketiga putri-putrinya. Kiranya Kau juga akan berikan suatu kehidupan yang terbaik di atas yang terbaik bagi keluarga Bapak Wijaya. Terima kasih ya Bapak, Bapak yang baik untuk kami sebagai komunitas JIG Yestokam. Kau tahu keadaan kami semua ya Bapak. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati kami masing-masing, untuk kami menjadi sehati, sepikir, dan juga sepenanggungan dalam memajukan JIG Yestokam ini. Dan biarlah semua orang mengenal JIG Yestokam hanya untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, berkati kami semua sebagai komunitas JIG Yestokam. Ketika ada di antara kami yang sakit, ketika ada di antara kami yang memerlukan pertolongan daripada-Mu, yang menghadapi banyak masalah, yang menghadapi apapun, kiranya Kau berkati dan Kau berikan jalan keluar, sehingga kami mendapatkan yang terbaik daripada-Mu ya Bapa, dan kami dimampukan untuk terus menerus memuji dan memuliakan Engkau, dan terutama menyenangkan Engkau ya Bapa. Bapa yang baik, inilah doa kami. Berkati semua gereja-gereja yang ada ya Bapa. Kiranya Engkau akan persatukan semuanya gereja-gereja yang ada. Berkati mereka, biarlah mereka terus memuji dan memuliakan Engkau dalam apapun, walaupun perbedaan, tapi Engkau Maha tahu bahwa kami semua memuliakan Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di atas semua ini ampuni salah dan dosa kami, dan dengarlah doa kami yang kurang sempurna ini. Tapi kami yakin dan percaya Engkau mengetahui semua isi hati kami, dan kami yakin dan percaya Engkau akan menyempurnakannya, dan Engkau juga akan mengabulkannya seturut dengan kehendak Bapa. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Marta yang sudah berdoa dapat
tibalah saatnya sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami undang Ibu Yeni untuk berdoa. Persembahan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu dalam kehidupan masing-masing kami, sehingga pada malam hari ini kami sudah berkumpul, memuji, menyembah, juga mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Berkati Bapa, Ibu Susana di dalam pelayanan juga kesehatan. Dan saat ini kami akan memberi persembahan. Semua itu juga datang daripada-Mu. Bapa, berkati persembahan ini yang akan kami gunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami alasi doa ini hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, sumber kehidupan kami. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Matius. Ya, shalom. Ya, berkati. Luar biasa. Terima kasih Tuhan atas firman yang mulia Roh Kudus. Ya, memang saya tadi berpikir ya betul. Kalau kita mengeluarkan Roh Kudus itu tidak ada ampun lagi. Itu saya mau memberikan contoh sedikit ya. Seperti kita kalau sudah diberi Roh Kudus berarti ada penolong dalam hidup kita. Kalau kita mau berbuat sesuatu pasti ada peperangan dalam hati. Itu sudah Roh Kudus. Dan memang kita mau mencuri membayar, ambil apa enggak, apa enggak, itu peperangan dalam hati. Kalau kita pertama kita tidak hiraukan, sudah ambil aja, dua kali ambil aja. Lama-lama Roh Kudus itu kan hilang. Tidak akan menolong lagi. Kita sudah sudah tidak menghormati Roh Kudus lagi. Ini kan satu contoh kecil. Lagi saya terima kasih Pak Bupati yang tadi kesaksian ya, luar biasa juga ya. Apa yang tidak kita pikirkan main-main itu betul terjadi. Juga kesaksian Ibu Kim ya. Terima kasih, ini seperti domba yang hilang kembali lagi. Kita minta syukur. Ini terima kasih. Mungkin ya nanti tunggu pendaftaran. Kita mungkin ada banyak di minggu depan nanti ya. Tolong diperhatikan pendaftaran secepatnya direspon supaya di sana bisa memberikan randomnya seperti itu kita. Mungkin Pak Micah ada menambahnya. Shalom ya, terima kasih. Kesaksian saya juga mau kesaksian sedikit aja. Jadi Bu Bari dapat pick up ya. Terus itu Cik Kim dapat pack gojeng. Gojeng itu 150. Minggu-minggu ini saya juga dapat berkat. Dalam arti berkat untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus ya. Walaupun hanya berupa bani diganti anyar ya.
Ya, puji Tuhan mobil JIG sudah diganti baru. Kita ikuti proses saja. Ini tadi firman-Nya sangat luar biasa yang kiranya akan menyentuh pribadi lepas pribadi. Susana berdiri di sini tidak bisa dia mempengaruhi semua atau siapapun kalau bukan Roh Kudus yang bekerja. Bekerjanya nanti ya pribadi lepas pribadi. Ada perubahan apa? Ini tadi sempat saya tulis, saya takut lupa. Jadi saya tadi sempat menyimpulkan. Tadi kesaksiannya Pak Matius tadi nambahin juga bagus. Jadi ini saya tik, karena saya ketik tadi saya dapat di belakang. Yang terutama saya juga menekankan sekali lagi, ayo kita jadikan ibadah ini benar-benar ibadah yang khusyuk, ibadah yang benar-benar sejati, murni. Kayak saya sengaja berdiri di belakang, masih ada yang kiranya mengganggu, dalam hati masih ada omong-omong. Jadi saya tadi kesaksian apalagi yang Bu Bari tadi kurang menangkap jelas, tapi saya yakin tak lungono pikepe iku manus mulia wis luar biasa ya. Ini ada kata yang saya ketik tadi, orang yang telah mengenal Yesus harus membiarkan Roh Kudus mengerjakan karya pembaruan di dalam hidupnya agar dimampukan untuk hidup benar dan kudus. Sederhana kata ini, tapi tadi sangat luar biasa. Yaitu aja kita lupakan, dalam arti apa? Kita tidak biarkan Roh Kudus itu memperbarui hidup kita, terutama untuk apa? Hidup kudus dan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak usah ngomong yang nggak perlu. Dalam arti ngomong tidak perlu, belum tentu sudah kamu ngomong gitu loh. Belum tentu suatu kebenaran sudah kamu ngomong yang salah gitu loh. Jadi sangat bahaya, dari tutur kata ini sangat-sangat bahaya. Ya, selain memang diawali dari pikiran. Orang mau melakukan sesuatu pasti mikir dulu. Terus kedua, baru ucapan. Terus dilakukan dalam perbuatan. Ini loh yang tajam. Saya selalu ngomong, jaga setiap ucapan. Saya pun terus kontrol. Sampai kemarin pun saya terus proses. Ini proses Tuhan kok. Dan ini proses yang luar biasa yang mau saya saksikan sedikit aja. Yang sangat menyentuh hati saya di saat-saat bukan saya ngomong ini bukan badai, saya ngomong ini bukan masalah, saya ngomong ini bukan goncangan di dalam satu komunitas JG Stokam, tapi malah lebih pada Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan proses, dan kita tadi tidur dengan Roh Kudus. Ya, tadi malam saya tertidur lelap sekali, nggak terasa, tak lihat jamnya kok jam 12. Otomatis lek tangi ngelilir jam 12 yo balik turu maneh. Bener Pak Jim ya? Balik turu maneh. Nah, terus mah gitu. Tadi terus Yuli juga terbangun waktu itu, dia ngomong, saya ya masih dengar. Oh, sih jam 12. Loh kok podo? Padahal saya melihat keadaan itu sudah agak lama. Wah, wis cocok ini. Ternyata feeling saya bener. Jamnya mati. Baterai entek, ya otomatis biasa ya. Zaman sekarang bangun tidur nggak mungkin ngelus-ngelus bojone bangun atau mungkin berikan doa atau apa pasti dicekel HP. Tidak, HP tak lihat setengah apa. Jamnya jam 12, jamnya mati. Ini yang saya tadi ngomong, Roh Kudus itu bekerja membaharui dalam diri kita. Saya juga tidak ada kesengajaan, saya buka ya tadi saya ngomong belum ngelus-ngelus bojo, belum nyopo bojo, tidur langsung pegang handphone. Tapi ini proses Tuhan. Saya yakin, terus saya baca, loh kok pas. Sekali lagi bukan suatu kebetulan, kok pas nyerita jam. Nah, ini saya benar-benar ditegur. Ayo kembali ke kita dan kembali ke saya dan pribadi lepas pribadi. Jam mati, dipasang baterai, otomatis langsung berjalan ya. Yang kita lupakan di dalam kita melihat jam. Kadang kita mek noleh tok, oh jam sak ini. Ya kan? Kadang jam mati ya terjadi seperti tadi. Tapi dengan diganti baterai, anggap aja ini nafas hidup. Ya kita kembali lagi, anggap saja ini Roh Kudus. Dalam arti apa? Ini mengikatkan saya sekali. Saya sampai ngomong, Tuhan terima kasih. Dalam arti ini detik terus berganti detik jalan. Setelah dipasang baru otomatis jalan. Ini anggap aja Roh Kudus. Kita kadang melupakan, kita nggak pernah mengucap terima kasih Mbak jam. Kita kadang malah menyempeli rombongan. Duh jam yang ini bisa belayu. Dihiraukan. Nggak dilihat ini keperluannya apa sudah. Terlebih lagi kalau masalah telat, langsung tidak ditengok aja ndak telat, tinggal sudah. Itu kita seperti jam.
kita sudah diperbaharui dengan nafas baru, dengan Roh Kudus. Yang tadi saya diingatkan, kita kalau sudah kenal Roh Kudus harus diperbaharui. Kehidupan kita harus diperbaharui itu. Seperti jam itu tadi, terus detik berganti detik, menit berganti menit, terus berjalan. Dan jam tidak menginginkan kata terima kasih. Gak mungkin kita nganggur ngomong tuh, jam terima kasih ya, sama keadaan saat ini. Saya diingatkan untuk apa? Tak lupa nulis. Kadang kita melakukan yang terbaik, dengan ternyata balasannya seperti ini. Puji Tuhan, aku mau jadi jam. Dalam arti apa? Aku sudah dapat nafas baru. Aku sudah harus mengakui aku kenal Tuhan, aku punya Roh Kudus. Aku akan jalan terus detik demi detik, menit demi menit, terus jalan terus, tanpa menghiraukan mereka yang mau berterima kasih, tanpa menghiraukan mereka yang mau melakukan apa. Saya kepingin jadi jam, terus. Nah, puji Tuhan, hari ini sangat luar biasa. Firman ini meneguhkan kita semua, terlebih tadi mengenal tentang Roh Kudus. Sudah, saya tidak akan, terakhir pun saya sudah ngomong, saya tidak akan mempengaruhi jemaat. Sekali lagi, jemaat bebas, mau kemana. Tapi tadi saya ingin jadi jam. Saya juga nggak mau ingin diterima kasih pada jemaat. Saya cuma mengingatkan aja, ayo fokus. Kamu kalau kenal Tuhan Yesus, berarti kamu harus siap untuk menerima pembaruan dalam diri kita. Yaitu apa? Sudah, kamu ibadah atau datang dimanapun saja, ayo fokus dengarkan firman Tuhan, ayo fokus cari Tuhan. Ayo sisihkan sudah kepentingan ini, kepentingan itu, motivasi ini, motivasi itu, dibuang semua. Saya yakin ini loh, perubahan akan kelihatan. Dan maaf, kalau kiranya keadaan atau kehidupan Anda tetap aja, ya sudah, tidak ada Roh Kudus dalam diri Anda. Kamu bukan jadi jam, kamu akan stagnan, tetap di situ aja. Terus akhirnya saya nggak mau ngulang tentang firman rambut putih, kemuliaan, manusia ini kok nanti sapiron, enggak, sudah. Bawa pribadi lepas pribadi, tanggungan sendiri-sendiri. Betul ya, kita akan mau maju, saya mau jadi seperti jam, terserah. Sampai jemaat di sini, mau jadi jam atau mau jadi jam mati tadi. Kalau mau jadi jam mati, ya sudah, kamu akan tidak dihiraukan. Tuhan pun lu nggak akan nengok. Ya, ayo dibaharui terus. Kembali lagi, saya mulai kemarin sampai hari ini pun saya nggak akan mempengaruhi jemaat. Saya lebih senang malah, ayo bebas sudah. Saya biarkan dalam hati, sudah cari kemana yang kamu bisa menerima satu firman, dimana kamu bisa benar-benar bertumbuh dimanapun. Saya enggak. Jadi minta tolong kembalikan ke saya dengan tidak membawa hal-hal yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh dalam arti nanti ada omongan ini, sudah selesai sudah. Kita damai aja. Tadi kan ada firmannya, kita bikin damai aja. Roh Kudus ini bikin damai, bukan bikin sesuatu hal yang tidak mengenakan atau tidak berkenan. Terlebih lagi, maaf, saya bukan tidak percaya sama jemaat. Saya lebih percaya Tuhan, saya lebih percaya Roh Kudus. Saya nggak mau percaya dengan omongan, sumpah aku gak merene, aku pasti gak merene. Maaf, mboten. Hari ini mboten. Wah, Pak Wijaya, ini Pak Wijaya. Iki Pak Wijaya. Iku nggak baju hijau Pak Wijaya, ono Pak Wijaya. Iku nggak baju kuning Pak Wijaya. Maaf, hari ini titik. Saya nggak akan mempengaruhi itu. Bebas. Dalam arti saya rindu rumah Tuhan di tempat ini akan terus dikirim Tuhan yang lain. Saya yakin itu dan sudah Tuhan kirimkan. Tuhan kirimkan satu persatu. Biar ada wajah baru, biar ada yang mau jadi memori. Yang penting sekali lagi saya ingatkan, saya sudah memberi memori kenangan yang indah. Apalagi sudah selfie, apalagi sudah videoan. Ya, gitu ya. Saya rasa semua memahami. Jadi tolong hari ini sudah tidak usah ngomong tentang masalah-masalah itu, sudah cepet. Dalam arti cepet. Ganggu saya yang ingin jadi seperti jam itu tadi. Jadi maaf, saya nggak ngurusi itu. Apalagi ucapan yang berbusa, yang tidak ada juntrungnya ya. Sampai-sampai wani sumpah, wani gini. Ingat, tadi apa? Tuhan tidak tidur. Tuhan selalu dengar apa yang kamu bicarakan. Dan saya akan mendalami lebih lagi, pribadi lepas pribadi. Saya kenal Bu Pri akan saya dalami. Saya kenal Bu Kosasi akan saya dalami. Saya kenal Bu Endang akan saya makin dalami. Bu Pres, semua. Jadi saya kenal bukan hanya nama aja. Saya kenal Bu Dati, saya kenal Bu Bari, saya kenal Bu Yayi, Bu Susana. Bukan hanya sekedar Pak Wijaya hafal ya, berarti kenal orang ini. Saya akan makin mendalami.
Terlebih lagi bukan saya sok jago doa atau apa-apa. Sampai-sampai waduh kabeh sing didoain nangis bukan karya saya. Sekali lagi bukan karena karya saya. Saya dibawa melangkah pun kemanapun saya ikuti. Sampai kadang-kadang mereka merasa loh kok bisa pada sana. Dan yang saya bukan menyombongkan diri. Pak Matius juga sering jadi saksi. Sampai-sampai ngomong ini dipakai. Kiranya Tuhan makin pakai terus. Saya tidak ngerti orang ini barusan diambil payudaranya kanker, tidak ngerti. Mosok tak delok model orang enggak. Saya dibawa aja sudah di sana. Dan saya yakin, yaitu tadi Roh Kudus. Ya, jadi sekali lagi wis ojo lagi ono denger sandingan ya. Saya tidak mau sudah. Biar sudah bebas mau kemana saja silakan sudah. Karena saya malu. Karena malunya daripada apa? Saya mau membentuk lansia itu ada perbedaan. Hari ini pun saya sangat salut. Saya sangat bangga. Sampai-sampai enggak foto, tak tulis di status. Saya memberikan bagian pada jemaat untuk memuliakan nama Tuhan Yesus lewat apa? Menyampaikan firman Tuhan. Silakan yang di lain tidak ada. Tapi ini akan saya teruskan. Saya teruskan dalam arti 1 bulan sekali. Terlebih lagi bagian doa saya rindu sama busana. Gantiin terus busana. Bawa mereka. Apalagi saya tadi dengar doanya Tante Yeni. Sudah beda sekali sudah. Saya ketemu Tante Yeni waktu itu mungkin 1 tahun 2 tahun. Beda sudah. Saya jelas ini loh karya Roh Kudus. Ini loh namanya kita percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus ada di dalam diri kita, pembaruan tak tulis tadi. Tuhan tunjukkan seperti itu. Saya lihat tadi Bu Endang doa, saya lihat Bu Sri tadi doa, Bu Siami, Bu Sumiati, maksudnya Bu Yai, semua bisa doa. Nah ini kerinduan saya. Berarti minimal saya sudah ada perubahan. Jadi saya mau jadi seperti pejam dinding, saya tidak mau terganggu oleh itu. Ya, saya pernah lihat Bu Kosasi kesaksian, lihat Bu Kosasi doa, ya terlebih lagi. Belun sudah berubah jadi satu doa, iso kesaksian, iso nyanyi. Itu proses. Nah, kalau kamu nggak ada perubahan di sini, lo ngapain kamu ke sini? Sudah, nggak usah ngomong-ngomong tentang janji-janji. Tenang aku deh, kue tenang, kue neng mono. Preketek, jadi Uyai. Ya, Blegedes ya Uyai. Yang saya ingatkan, ayo kembali. Ini ada saksi juga Pak Martin juga jadi sahabat saya dalam pelayanan. Ayo kita kembali ke pelayanan awal-awal kita. Di mana kamu gereja bertumbuh? Saya langsung tegaskan, di situ gerejamu. Ya, jangan cuma munting mulai sampai minggu ping 5 ping 6 ping itu dia salmu gitu loh. Ya, ayo kita berubah. Saya tidak mau menghakimi siapapun. Ayo kita berubah dengan apa? Ayo mulai di gereja awal. Jadikan gereja awalmu ini untuk pertumbuhan lebih lagi mengenal Tuhan Yesus. Oke, kita akhiri pada ini. Sekali lagi, saya tidak mau ada sentingan omong-omongan tentang hal-hal yang buruk ya. Ayo penuhi tempat ini. Dengan ayo kita fokus di Tuhan Yesus. Saya tidak mau tentang di sana main di sini, anak di sana, di sini ke sana, di sini ke sana. Sudah bebas. Saya berikan kebebasan berarti kan enak toh. Betul ya? Jadi jangan sampai ada penghakiman iki kayak Bu Yai. Bu Yai penting Bu Yai karena banteng. Sudah biar aja, ngalir aja ya. Jadi biar Roh Kudus yang bekerja. Saya yakin tadi tulisan ini bisa masuk di hati pribadi lepas pribadi ya. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita berarti percaya Roh Kudus, biar Roh Kudus mengadakan pembaruan dalam pribadi lepas pribadi. Itu aja. Saya undang untuk bangkit berdiri. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh sempurna Tuhan. Kasih-Mu sungguh mulia Tuhan. Terlebih Tuhan, Kau telah memberikan yang terbaik buat jemaat di tempat ini Tuhan. Terlebih Tuhan, Kau akan menyentuh pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau akan turunkan Roh Kudus, bukan hanya Roh Kudus Tuhan. Akan Kau selesaikan dalam pembaruan pribadi lepas pribadi Tuhan. Tuhan, Kau terus jamah, Kau terus perbarui semua jemaat di tempat ini Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang semakin menubuhkan kita semua Tuhan, bahwa ada Roh Kudus di dalam pribadi lepas pribadi setelah kita mengenal Tuhan Yesus. Tuhan, saya berdoa buat Ibu Susana Tuhan, Engkau berkati semakin luar biasa Tuhan. Engkau pakai semakin dahsyat Tuhan. Kiranya akan Kau turunkan hikmat-hikmat yang semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Terlebih Tuhan, akan Kau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu saja. Tuhan, ini anak-Mu Tuhan. Jemaat-Mu rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali kita bawa hati kita. Kita angkat tangan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan telah menerima berkat dari surga, sama-sama katakan amin.